Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab as-saidi waz-zabaih. Hadis-hadis yang menjelaskan perkara hewan buruan dan sembelihan. Ya, mana yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan dari hewan buruan dan hewan sembelihan itu. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhizu syai'an fihi ruhu gharadan. Jadi kata Nabi, jangan kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa itu sebagai sasaran. Maksudnya begini, ada orang latihan memanah, tapi latihan memanah itu sasarannya burung, makhluk hidup. Ada orang latihan menembak, tapi latihan menembak itu sasarannya tupai misalnya. Jadi tidak boleh yang bernyawa dijadikan sasaran untuk menembak latihan. Ada latihan melempar tombak, tapi latihannya ke makhluk hidup. Tidak boleh, apapun makhluk hidupnya tidak boleh jadi sasaran ya tembak. Yang boleh itu kalau mau dimakan. Misalnya Bapak Ibu memang ingin makan burung, lalu burung itu ditembak, itu nanti dia dapat jatuh, ya mati. Itu namanya buruan. Tapi hanya menjadikan hewan-hewan tertentu sebagai sasaran untuk latihan menembakkah, memanahkah, menombakkah, itu dilarang. Ya, dilarang. Karena ya Islam itu rahmat. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu mengajarkan rahmat kepada alam semesta. Jangankan memanah hewan ya tanpa alasan. Ya, kita buang air saja di lubang semut dilarang tuh. Ya, nampak lubang dulu kan masuk ketek-ketek itu lubang cengkari Pak, cengkari bulan nama tuh. Itu pipis lubang cengkari di tanah tuh Pak. Itu tidak boleh. Ya, bagi kita buang air kecil itu, tapi bagi cengkari itu banjir tuh Pak. Ya, maka tidak boleh. Nah, menggitukan binatang saja tidak boleh. Ya, apalagi ya menjadikan dia sasaran tembak. Ya. Kan dulu masuk ketek-ketek Pak, awak latihan menembak jo kajai Pak. Itu kacacak. Tidak boleh itu. Ya, kecuali memang kita ya niatnya ingin membunuh cecak itu ya untuk karena memang Nabi menyuruh kalau cecak itu dibunuh kalau ketemu gitu ya. Karena cecak itu ada bibit-bibit penyakit yang berbahaya. Maka cecak itu salah satu hewan suruh dibunuh. Tapi kalau hanya untuk latihan menembak lalu diarahkan ke dia, tidak boleh. Karena kata Nabi, la tattakhizu syai'an fihi ruh gharadan. Jangan menjadikan sasaran tembak ya semua yang bernyawa. Yang bernyawa itu tidak boleh dijadikan sasaran. Karena kita ini harus menjadi rahmat. Tidak boleh menganiaya binatang. Ya, menganiaya makhluk hidup tidak boleh. Kecuali kebutuhannya untuk dimakan, itu buruan namanya itu dibolehkan. Gitu ya. Lalu hadis dari Ka'ab bin Malik, hadis riwayat Bukhari. Annamra'atan zabahat syatan bihajarin. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa'amara bi akliha. Ka'ab bin Malik bercerita, ada seorang wanita menyembelih kambing dengan batu. Lalu ditanyakan ke Nabi, bagaimana
kambing yang disembelih dengan batu tadi, kata Nabi, silakan dimakan. Fa amara bi akliha. Nabi suruh makanlah. Ya, kalau sembelihannya batu. Nah, ini ada dua ketentuan dalam hadis ini. Pertama, wanita boleh menyembelih hewan. Tak dilarang ya. Nah, ini hadis ini perempuan nih menyembelih kambing. Nah, makanya ibu-ibu ini tak apa-apa menyembelih hewan korban sendiri. Ya kan, disunahkan peserta korban menyembelih hewannya sendiri kan. Nah, ibu-ibu tapi kambing ibu surang tu Jawi itu. Memang perempuan tak dilarang menyembelih, boleh. Ini kasusnya ini hadis Bukhari ini, bahwa perempuan itu boleh menyembelih. Cuman ibu-ibu ini tak penakut je darah. Dosanya. Sebenarnya ibu-ibu boleh menyembelihnya, tunggulah pak pulang dah biasalah. Nah, zaman dulu kan ada ayam sakit dah ibu. Ayam sakit tu kan kadang-kadang tak bisa tunggu sampai sore mati beko. Apa tunggu malam pulangnya. Ibu dah biasalah ayam tu surang lain. Boleh. Perempuan boleh menyembelih, ada halangan. Ya. Kalau haid ya boleh juga, tak ada pula terhalang. Yang dilarang haid itu salat, masuk masjid, megang Quran. Kalau menyembelih ya tak apa-apa, boleh. Nah, yang kedua, menyembelih itu boleh dengan batu, asalkan batunya tajam. Ya, karena prinsip menyembelih itu mengeluarkan darah. Kan bisa jadi ada batu yang seperti kaca, dia batu tapi seperti kaca tajamnya. Seperti batu marmer atau batu granit. Nah, batu granit itu kan batu itu. Tapi kalau dia pecah, itu kan tajam pecahnya itu. Maka kalau ada orang menyembelih hewan menggunakan batu, tapi syarat batunya tajam. Ya, jangan batu yang tumpul. Kalau batu yang tumpul itu memukul namanya itu. Tidak menyembelih itu. Ya, ini darahnya keluar. Ya, karena memang tajam. Itu dibolehkan ya. Jadi menyembelih dengan batu boleh. Nah, hadis Bukhari Muslim, hadis dari Rafi', ma'an harad dama wa zukira smullah alaih fakul laisa sin wa zufra. Semua hewan yang ditumpahkan darahnya, yang penting darahnya ditumpahkan, dan disebut nama Allah, maka makanlah, kecuali kalau sembelihan itu menggunakan gigi dan tulang. Kalau gigi dan tulang tak boleh. Kan bisa jadi giginya tajam, itu gigi, ya kan, gigi li ayam tu. Tuh tak bisa itu. Ya bisa jadi ada yang begitu Pak Ibu. Tak ada pisau lah kan, tak ada yang tajam lah kan, tu nyambil li ayam tu nyawa gigi. Gigi dia tajam. Ya mana tahu ada yang begitu. Atau dia menggunakan kuku. Ya kan bisa jadi kuku dapik dia kuku harimau. Ya kan, atau kuku singo, atau kuku buaya kan tajam tu. Lalu ya ditusukkan ke leher ya hewan tu. Tak boleh. Jadi gigi dan kuku tak boleh. Ya, kalau walaupun darahnya tertumpah. Ya, karena tajamnya gigi dia tu putus ya nadi itu. Kan tertumpah darahnya itu. Tapi haram dimakan karena ya gigi dan kuku itu tak boleh dijadikan alat untuk menumpahkan darah, alat untuk menyembelih. Ya bisa jadi ada kuku elang. Kuku elang tu kan tajam nih Bu, seperti pisau itu. Ya. Lalu digunakan untuk ya mengeluarkan darah hewan itu menyembelih. Itu tak boleh dimakan, ya. Selain daripada kuku dan gigi, itu kalau darahnya tertumpah, karena syaratnya darah tertumpah. Jadi menyembelih itu tak mesti digorok. Menyembelih itu bisa ditusuk saja. Ya. Walaupun afdalnya dia direbahkan dan digorok batang lehernya. Tapi kalau hewannya sulit direbahkan, ya cukup ditusuk saja dengan tombak di bagian lehernya. Dan itu mati. Yang penting darahnya tertumpah. Karena prinsip menyembelih itu Ibu mengeluarkan darah dari hewan itu. Karena darah itu najis. Darah itu sarang kuman dan penyakit. Maka darah itu wajib dikeluarkan. Makanya darah itu diharamkan. Kenapa darah diharamkan? Karena dia kotor.
Karena dia sarang kuman, sarang penyakit di situ yang mengalir setan kan. Makanya kata Nabi kan begitu, as-syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama darah. Nah, setan itu bukan hanya setan yang diciptakan dari api, tapi setan itu bisa maksudnya kuman, bakteri, virus itu setan juga itu. Ya, karena setan itu yang tidak terlihat. Kan kuman tidak terlihat, bakteri tidak terlihat. Maka dia setan juga. Kan setan mendatangkan penyakit. Ya sama, kuman, virus mendatangkan penyakit. Ya sama. Makanya darah itu wajib dikeluarkan dari hewan itu. Bagaimanapun caranya. Ya, selain menggunakan gigi dan tulang. Jadi besok apa-apa kalau tak gage, jangan digigil li ayam tu. Ya, cari pisau. Ya, kan? Nah, hadis berikutnya hadis dari Shaddad bin Aus. Rasulullah berkata, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa iza qataltum fa ahsinu al-qitla. Fa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu." Kata Nabi, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Jadi Allah perintahkan kita berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita berbuat ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik, berbuat yang terbaik. Hingga kita disuruh ihsan dalam membunuh. Kan membunuh ini. Tapi dalam membunuh pun wajib berlaku ihsan. Ya. Jadi tidak hanya dalam lemah lembut dalam yang hidup, dalam mematikan, membunuh pun kita berbuat ihsan. Bila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Jangan membunuh itu dengan menganiaya. Misalnya Bapak Ibu ini membunuh ular misalnya. Kalau membunuh ular, ambil itu alat pemukul, pukul langsung sampai mati. Jadi kapiknya lah 2 hari baru mati. Itu tidak ihsan dalam membunuh namanya itu. Ya bisa jadi kita membunuh misalnya kecoa. Kalau ibu takut je kecoa, tokok saya kepala kecoa tu, jadi telantangannya. Telantangannya pergi kaki kakinya. Lah sehari semalamnya pergi ulah payahnya balik. Itu. Kecoa tu kalau ditelantangannya mati ibu tu. Tapi lama matinya ibu. Ya kan? Itu. Maka ibu jadi telantang kecoa tu. Sekarang kalau kecoa telantang tu payah yang balik ibu punya badan cukup kuali mah. Kan? Payah yang balik ibu tu. Kalau awak telantang mudah baliknya. Kalau kecoa telantang, nu kakinya dekok kata. Baanya beko balik tu ibu. Jadi kecoa itu kalaupun dibunuh, tokok saya langsung tak pijak saya. Tapi jadi telantangannya dulu. Nya mati beko tu bang telantangan tu, tapi lah sehari semalamnya mati. Lah payahnya modeko je lah mati bu. Ya kan? Tu ndak bagus, ndak ihsan dalam membunuh namanya tu. Ya. Ya kalau bunuh mancing misalnya kan, tokok. Ya, pokoknya baa cara capek matinya. Jangan sampai lama. Itu. Ya, apalagi menganiaya. Ya, aduh, dulu ketika ketik-ketik ibu. Ya, nyo berang ke kucing ibu. Tu nyo masukan kaleng susu kepala kucing tu ibu. Olah mundur kucing ke jalan sekian hari tu. Itu menganiaya itu namanya tu. Ya. Kalau membunuh ya mungkin bisa jadi misalnya anjing gilo ibu. Ya kalau bunuh saja langsung. Ada sebagian orang dulu Pak Ibu di kampung nyagi onde-onde bapinjai. Ya bu. Onde-onde ku api nyumasuan pe jarum pinjai ke dalam banyak-banyak. Otak sangkui tenggorok ke anjing tu ibu. Itu tidak boleh tu menganiaya itu.
Kalau menganjing kau ndak memang bermasalah, mungkin lakamani ayo etongnya, ambil saya badi itu tembak langsung. Ndak ambil tombak tusuk saya langsung. Ndak ambil ladiang karet dia itu. Itu ya, jangan sampai menganiaya begitu dimakan onde-onde selama antah hanya mereka bergolong-golong sakit itu. Ya, onde-onde yang pakai jarum itu menganiaya. Kalau kamu bunuh saja. Ndak boleh menganiaya. Ini kan dulu Fir'aun gitu tuh. Fir'aun tuh ibu kalau membunuh orang, nyokarik seketik-seketik badan orang tuh. Ya, makanya kata Fir'aun la uqatti'anna aydiyakum. Jadi Fir'aun tuh nyokarik jari orang tuh nyokarik seketik-seketik nyokariknya. Sakitnya lama ibu tuh. Jadi tidak nyokarik langsung orang tuh, nyokarik seketik-seketik. Itu kerajaan Fir'aun tuh. Jadi tidak boleh kita ya menganiaya walaupun tu binatang yang mungkin memang mesti dibunuh, seperti anjing gilo misalnya, ya, atau ular misalnya, atau mancing misalnya. Kalau mau dibunuh, bunuh saja, cepat bunuhnya. Jangan dianiaya, gitu. Ya. Menyuntik, menyembelih ayam. Oh, di kaki, dipacik. Oh, dipijak juga kaki. Oh. Iya, prinsipnya tidak menganiaya. Jadi kalau Nabi ayam itu pacian kakinya, ambil kapaknya kedua, letakkan ke kaki itu, rapian paci. Sehingga ketika dipotong tu tak kajui, tak lapih kapaknya lah. Paci. Yang begitu tu ibu. Tak perlu dipijak lah, pacian saja ayam kan kene. Ihsan tu. Ya. Yang tak ihsan itu kayak seketik loh. Atau serahatnya sewantar loh. Ikulah sewantar lah itu cari loh. Atau cari lah seketik lah. Itu menyanyo namanya. Kalau karet saya langsung putui. Itu tu makanya kata Nabi, fa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Bila kamu menyembelih, maka baikkan cara menyembelihnya. Baikkan cara menyembelihnya. Maka asah pisaumu setajam mungkin. Ya. Dan menyembelihnya itu hendaklah dengan mudah. Dengan mudah itu ibu, jangan lama-lama mana. Itu tak boleh itu. Sekali tarik itu putus. Itu namanya fal yurih. Pokoknya menyembelih itu cepat, ya, tenang. Jangan kalau pisau maja itu lama tu putih begitu ibu. Makanya pisaunya tajam, tarik sekali putus dia. Itu cara menyembelih itu ihsan dalam menyembelih namanya. Ada di kampung ibu itik bibik namanya. Itik bibik itu kalau ida bih, nyo tabang so ida bih itu tu. Kadang hilang nyo patan dia tu. Itu tidak boleh dimakan tu, matinya bukan disembelih lagi itu, mati dipatahkan lehernya itu. Bangkai namanya itu. Kalau memang dia misalnya obeko kalau didabi itu dilapihan. Kalau ayam mungkin itu ngeletong. Kalau itik bibik itu tabang tu mah. Caranya kabek kakinya je tali lu. Tu kabekan ka batang apa atau tongkat saralah. Sehingga kalau punya tabangnya sekadar tabang-tabang betul saja sampai matinya. Tapi dipatahkan lehernya itu namanya menganiaya. Tidak ihsan namanya itu. Bahkan Bapak Ibu kalau mengasah pisau kan kita kalau menyembelih hewan korban kan pisau itu diasah tuh. Jangan dakik jawi itu diasah. Tahu itu mah. Masa rakitnya cuma mencari-cari akhirnya. Itu kan menteror nama tu. Stres itu. Ya Pak. Bahkan mendabi kawannya je dakik ino. Kalau mendabi kawan ko dakik inyo binatang tu nyo walaupun ya ndak berakal tapi nyo punya rasa tu. Ada rinyo instingnya tu. Mencari kawannya metong kaletong tu nyo. Ada ya rasa takutnya di hatinya tu binatang tu.
Maka kalau mendabi itu jangan dak kawannya. Apalagi orang rumahnya dabi dak inyo kan. Ya memang betul tu Pak Ibu. Ya makanya ihsan. Ihsan tu sebaik mungkin cara kita menyembelih. Ya, karena Allah suruh. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan tu bukan hanya bersedekah, bukan hanya beribadah. Dalam soal membunuh dan menyembelih pun itu ihsan harus kita miliki, kita berlakukan. Itu. Makanya perintah Nabi, ya, baikkan cara menyembelih, tajamkan pisaumu dan mudahkan sembelihannya. Jangan digorok lama-lama, mudahkan cara menyembelihnya. Itu makanya Bapak Ibu ketika Allah suruh ya umat Nabi Musa menyembelih sapi, itu cara menyembelihnya itu pakai kata zabaha. Ya, innallaha ya'muru an tazbahu an ya'murukum an tazbahu baqarah ya. Tazbahu di situ tuh. Tapi kalau Firaun menyembelih anak-anak yuzabbihu abna'ahum, nah bukan yazbah, yuzabbih. Karena cara menyembelih Firaun tuh kasar. Ya. Dipotong-potong sedikit-sedikit tuh, makanya yuzabbih. Hewan enggak boleh begitu. Ya, hewan saja enggak boleh begitu. Ya tuh, apalagi manusia, itu kan Firaun ya begitulah. Ya, yuzabbih. Nah, gitu. Ya itu pembunuhan. Beda dengan pembunuhan yang dilakukan eksekutor algojo. Iya. Jadi kalau algojo disuruh membunuh itu boleh. Kalau membunuh tanpa dasar hukum ya dosa besar. Membunuh satu jiwa itu kata Allah, ya, jazaohu jahannam khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Siapa yang membunuh satu jiwa, fakaan nama qatalan nasa jami'an, dosanya sama membunuh semua manusia. Tapi kalau membunuh dengan alasan yang hak, seperti ini orang ini membunuh, lalu dihukum mati, membunuh dihukum mati pula dia. Kisas atau hukum mati. Walaupun tak kisas, boleh jadi dia bandar narkoba, tapi hukumannya hukum mati. Ya, maka algojo itu kan ada regu tembak itu. Itu boleh. Tapi tidak menganiaya. Sekali tembak tu maka tembaknya tu di bagian jantung. Tak di bagian kaki, tembak di bagian kaki lah mati beko. Ya, tembak kaki lu, tembak lutut, tembak pao. Naik kaki tarui. Lah mati beko tu. Tembak jantungnya langsung. Ya, sehingga darahnya keluar mati. Ya, itu dibolehkan. Itu namanya ahsinu. Ihsan dalam membunuh. Ya, dalam membunuh harus ihsan, dalam menyembelih harus ihsan. Makanya dulu pisau mendabi ko tak sembarang pisau loh Pak, khusus pisaunya Pak. Tak pisau dipakai untuk menyait bawang lah tu. Ya. Tak pisau untuk ke dapur tu, pisau mendabi itu khusus tu. Ya, spesial, memang harus tajam. Itu caranya kita ihsan dalam menyembelih. Tentu perintah, ya. Lalu kata Nabi, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Ahmad, zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan janin, anak yang dalam perut ibunya, itu include dalam sembelihan ibunya. Jadi misalnya ibu bapak ya mendabi jawi, kebetulan jawi buntiang, jawi hamil, didabi ada anak di dalam, ya, anakku lo pilayi lah, itu otomatis mati anak itu, kalau induknya lah mati, anaknya itu tidak usah didabi, makan selangsung, masak selangsung. Iya, anak sapi yang di dalam tu, yang janin tu enak itu ibu. Iya, cobalah. Lembut dagingnya tu ibu. Iya. Ayo, kecil orang lama, cobalah. Iya, kalau induknya disembelih, maka anaknya sembelihannya ikut sembelihan induk. Bisa jadi jawi ko umurnya lah, kalau jawi pada bulan lahirannya Pak.
Sama je orang. Enggak usah. Enggak usah. Kalau dia sudah mati, kalau dia hidup jangan disembelih, biar saja dia hidup. Sapi yang hamil boleh. Kan bisa jadi sapi kok sakit. Untuk korban yang jantan. Makanya korban Nabi itu akran, ya, kabsun akran, domba yang bertanduk. Domba yang bertanduk kok jantan. Kalau yang batino dombanya tak bertanduk lah. Ada tanduk tapi tak tanduk. Tak tanduk nama lah. Yang tanduk tu untuk padu kapalo dia. Jadi domba-domba jantan ibu, kalau bersoboknya kan ngadu kapalo itu. Memang begitu domba itu tanduk tu perlalu. Itu makanya nanti yang dihisap tu domba jantan yang menanduk domba yang bertanduk, yang menanduk domba yang kurang bertanduk atau yang tak bertanduk. Dihisap tu. Maksud jantan tu. Nah, makanya hewan kurban tu kadang yang betina tu untuk dikembangbiakkan, yang jantan memang untuk dikonsumsi. Tapi bukan dilarang pula korban yang betina, boleh. Nah, tapi kalau ada yang hamil boleh disembelih, misalnya bisa jadi dia sakit atau mungkin tadi ya mungkin bisa jadi dia tadi ditabrak. Ya, Pak. Ditabrak tapi dia masih bisa jalan, tapi kemungkinan dia bertahan hidup juga tak mungkin lagi. Dia disembelih saja. Maka sembelihan anaknya itu include kesembelihan induk. Tapi disembelih anaknya, makan saja anaknya itu sama induk-induknya itu. Boleh. Ya, kecuali anaknya yang masih mungkin belum berbentuk ya. Nah, itu mungkin kita pun makannya kan enggak kuat. Nah, ini memang sudah jadi sapi, sudah sempurna jadi sapi. Ya tinggal menunggu lahir saja nih, Bu. Makanlah. Nah, itu masaklah. Lumayan tuh Ibu, pada hari makannya tuh, kadang. Ndak habis sehari anak Jawi dulu, Pak. Gitu. Tapi kalau tak taluk dah apa, sampai bawa apa lagi salah ke yang lain gitu. Nah, hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ad-Daruqutni. Al-muslimin yakfihi ismuhu. Orang Islam itu cukup namanya saja, kata Nabi. Fa innasiya, kalau dia lupa, ayyusammiya, kalau menyebut nama Allah, hina yazbah, ketika menyembelih, fal yusammi summa yakul, bacalah bismillah ketika memakan saja. Jadi selama dia muslim, dia tidak perlu baca bismillah. Cukup keislaman dia itu menjadi syarat halal sembelihannya. Karena dia sudah membaca nama Allah itu, asyhadu alla ilaha illallah. Cukup kalimat itu menghalalkan semua sembelihannya. Selama dia pernah bersyahadat, maka tidak ada kewajiban membaca bismillah lagi setiap menyembelih. Kalau dibaca bismillah, tidak apa-apa. Alhamdulillah, baik. Tapi kalau dia lupa baca bismillah, ayam kola tak ada bir, makanlah. Waktu makan sudah baca bismillah. Gitu. Tadi lu baca bismillah, kini baca untuk makan. Itu Ibu. Tapi kalau dia tidak Islam, tidak bisa. Haram selama dia Islam. Jadi tidak tapi itu tidak wajib. Semua pekerjaan baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dihilangkan keberkahannya. Itu. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kalau pekerjaan baik tidak dimulai dengan bismillah, maka hilang keberkahannya, putus dari keberkahan. Cuma tidak wajib, Pak. Boleh menyembelih hewan itu tanpa membaca bismillah. Kok lupa beko saya makan, macam sudah makan baca bismillah, nikah makan. Nikah makan lupa lah Ustaz, sudah makan saya baca lain, dah sasuak tinggal lain. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Boleh. Lah tinggal sasuak nasi, Pak, lupa ya bismillah, sasuak tinggal lain, baca ya bismillah. Tapi bismillahnya lah Rahmanir-Rahim lain. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Aku bismillah yang terakhir. Yang pertama sekaligus yang terakhir.
Bisa jadi lupa je bismillah, Pak. Tadi mendabi lupa je bismillah. Lah kan makan lupa je, Pak. Lah tinggal saya suruh lah. Lupa bismillah tak ada. Coba bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiru. Bismillah pertama dan bismillah terakhir. Langsung makan. Lah, cuci tangan lah. Itu boleh. Gitu ya. Maka kalau lupa taruh je. Lupa taruh je. Karena tua-tua kan cukup. Mungkin kena tak biasa. Ya, tua ada ya, pengaruh tua ada ya. Ya, umur kalau tua kan pelupa. ya, kalau tak biasa ya, kalau ya biasa jadi lupa, memang lupa. Bacalah bismillah waktu tak ingat tu. Tapi kalau sudah makan, alun tak lupa ya lah. Tak usah baca lah. Sudah makan. Tadi kau makan saya baca. Gitu. Nah, jadi selama dia muslim, tak perlu baca bismillah. Ya, tapi baca bismillah tu tentu akan jauh lebih baik. Itu makanya dulu orang kalau kau mendabi ayam, mendabi hewan tu cari ustaz, cari buya, ya, cari imam-imam, guru-guru mengaji, gitu. Kalau baca bismillah apa bukan hanya baca bismillah. Mendabi tu orang saleh. Orang saleh ya, pakai kain sarung, tak pakai serawak kotok saja mendabi lah. Kadang mendabi ayam pakai serawak ayam saja. Ya kan? Ya boleh-boleh saja, tapi kan tak afdal begitu cara menyembelih itu. Begitu caranya tu. Nah, bahkan kata Nabi, sembelihan seorang muslim halal. Zakara smallah alaiha am lam yazkur. Selama dia muslim, maka halal sembelihannya. Apakah dia sebut nama Allah ataupun tidak dia sebut nama Allah. Pokoknya selama dia Islam, pandai bersahadat, walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak puasa. Karena rukun Islam itu hanya satu, syahadat. Bila dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia Islam. Nanti bukti Islamnya itulah salat, puasa, zakat, haji. Tapi orang Islam itu ditentukan oleh kalimat syahadat tadi. Nah, selama dia belum mencabut syahadatnya, dia tetap Islam. Kalau dia tidak salat, Muslim yang berdosa besar namanya. Boleh menyembelih? Boleh. Karena cukup syahadatnya yang itu menjadi syarat ya kehalalan hewan yang disembelihnya. Nah, itu ya di dalam hadis-hadis terkait dengan hewan sembelihan dan buruan. Nah, sementara di dalam Al-Quran Bapak Ibu terkait dengan hewan-hewan yang disembelih atau yang buruan atau yang boleh dimakan itu disebutkan di Al-Maidah ayat 3 sampai 5. Makanya namanya Maidah. Maidah itu makanan, hidangan artinya. Karena ayat ini bicara tentang makanan juga, tentang hidangan. Apa kata Allah? Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan atasmu bangkai. Bangkai itu apa? Semua hewan yang tidak disembelih. Itu bangkai. Kecuali ikan dan belalang. Jadi semua yang tidak disembelih bangkai namanya. Bangkai yang boleh dimakan itu hanya hewan ikan dan belalang. Jadi ikan walaupun ikan paus tidak perlu disembelih. Karena memang ikan tidak perlu disembelih. Karena dia halal bangkainya. Belalang juga begitu. Dulu orang cari belalang di kampung ketik-ketik ibu musim-musim orang menjalan ke sawah. Itu pemasukan ke boto tu. Ada masuk ke boto tu langsung saya masukkan kapo Pak ke kuali. Tak lebih dabi belalang cik-cik itu habis sudah mendabi sebanyak tu belalang ketik-ketik dabi itu. Ya. Bara hari mendabi ikut tu saboto kadang tu. Maka belalang jadi dabi-dabi tu Pak. Ya, ikan tak usah dabi. Bahkan ikan tu apa Ibu? Sudah tangkuk di kolam tu masuk saya ke minyak angin tu lah. Dosa dibunuh. Dosa dibunuh. Kan dia menggeletong-geletong tu Ustaz. Itu ya. Tak apa-apa. Karena ikan tu tak perlu dibunuh. Dia dimasak, langsung dimasukkan ke dalam api atau ke dalam kuali. Kenapa? Bapak Ibu? Ikan itu hewan yang tidak memiliki rasa sakit. Itu hebatnya Allah menciptakan ikan itu Ibu. Karena dia tidak disembelih, dia bisa dimasak langsung tanpa dibunuh, maka Allah tidak memberikan rasa sakit kepada ikan. Jadi ikan menggeletong-geletong itu bukan dia sakit. Itu instingnya saja.
Bu? Enggak. Ikan tu berarti kalau masaknya kok ragu ibu je paruit itu, bu, kalau saya paruitnya tu. Tapi ikan tu tidak ada keharusan untuk disembelih, dibunuh dulu, tidak. Masukkan saja langsung ke kuali angin itu. Meletong-letongnya tutik kuali itu. Ya. Tapi kok ragu ibu isi paruitnya, mereka menjalang makan saya kaluan. Iya. Ya kalau ibu tahu itu makannya kaluan isi paruit dulu. Ikannya ikan misalnya di kolam rumah, ya kan? Kan misalnya ibu buat kolam di rumah, ibu tangkap ikan di kolam ibu tu kan jalan ibu makannya tu mah, ya kan? Langsung saya masuk kuali ibu tu, saya ibu perhatian, tong-letong berbiasa lah. Karena ikan tu nya sama je pohon ibu, pohon tu tak punya rasa sakit, ya pohon tu tak punya rasa sakit tu. Jadi kalau ibu karek-karek pohon tu disinso je tak madu-adu gitu tu. Ya. Kalau pohon punya rasa sakit, ibu pindah-pindah, ibu angin mah, pindah ke kayu ke ibu. Itu kayu-kayu tepi jalan tu pindah ke ibu tu, angin mah. Jadi kayu tak lagi rasa sakit. Ikan betul ibu, ikan tak ada rasa sakitnya lah. Ya tak? Jadi kalau dipancingnya, tu letong-letongnya, itu apa saja, insting saja, bukan karena sakit letong-letong tu. Itu rahasia Allah tak memberikan rasa sakit pada ikan, karena dia tak akan disembelih. Maka tidak dikasih rasa sakit, karena boleh dia dimasak langsung ketika ditangkap. Itu Allah maha bijaknya menciptakan makhluknya. Gitu. Jadi ikan tu tak perlu didabi. Cuman dia awak akan beberasian isi paruit dulu. Dedek ragu tadi. Kalau tak perlu itu. Ya. Bahkan ikan manta tu ibu bisa ibu makan situ. Bisa dapat ikan tu ibu kunyah saya langsung. Boleh. Ya boleh pak. Kadang-kadang tak perlu disembelih. Ia mana tahu ibu kena dapat mujahi tu berkunyasi duit-duit tu langsung. Boleh. Tak puyu misalnya kan. Atau limbek. Dapat ibu gigit saya langsung kan. Kalau yang lain dah dia tu. Baru makan. Ya. Ya kena begini ibu. Ya hewan itu seperti ikan tu memasak tu tak kewajiban ibu, tak syarat boleh dimakan tu. Dimasak tu supaya lama sebenarnya. Hewan tu boleh dimakan mentah saja ibu. Ya. Misalnya bakso ibu dabi jawi. Tu ibu dabi, yang penting darahnya lah keluar. Tu makan saja daging mentah tu leh. Boleh ibu. Yang haram tu kalau tak ada dabi. Memasak tu supaya lama lalu dimakannya tu. Kau tak gagih misalkan kunyah saja mentah tu leh kalau salah. Ya bisa jadi tak gagih pak. Orang parang pak. Paling lapar. Kau masak tembak orang itu punya sini mentah ni, lari ni. Itu pak. Mana tahu. Ya. Ya kan bisa jadi begitu tu pak. Awak tak gagih pak. Itu orang laparan. Nak makan sini pak. Makan selimbik mata tu. Nah kalau darah ikan tak masalah. Punya sini. Ya. Lah kanyang polik lari deh. Karena menyembelih memasak tu tidak wajib. Dia apa? Oh tak masak tak boleh makan loh. Tak apa. Kalau tak masak makanlah. Kalau dia taluk, cubalah. Ya, jangan separuh masak dan tak masak pun makan je lah dapat loh. Ikut makuk di dabi tadi ketika disembelih lah keluar bakteri itu tu. Kan tujuan menyembelih itu mengeluarkan kuman, bakteri, virusnya. Kalaupun ada tersisa itu dimaafkan Allah itu. Ya. Awak tidak biasa. Saya bakal, ya kalau lewat sobok api, bukan lewat sobok api Ya makan salah deh. Yang syarat dah disembelih. Kalau ikan dia tidak perlu disembelih. Dia boleh dimakan begitu saja. Ya, sama je belalang. Belalang tu bisa diulam saja ibu. Ya kan? So belalang tu kunyah langsung. Ya, tu boleh. Dah perlu dabi lah. Dah perlu dimasak. Dimasak tu supaya lezat saja. Makanya Nabi Adam minta api supaya bisa memasak, supaya makannya terasa enak. Enak saja tu urusannya. Bukan halalnya. Tak dimasak tu halal itu. Yang tak halal kalau tak disembelih, yang tak halal.
Gitu. Ya besok mana tahu negari ko entah baas sudah aku ibu, kan? Parang bakal camuk kan? Kalau dimasak lama, tengah jam loh. Kunyah salah ikan mata tu nih. Oh, itu lah. Silakan. Talu. Oh, talu penyu. Penyu itu pun boleh dimakan. Karena penyu itu hewan air. Bukan amfibi. Kenapa? Karena penyu, kepiting, dia bisa hidup di darat itu karena ada cangkang. Dan cangkang itu berisi air. Kalau air di cangkangnya habis, mati dia tuh. Beda jo katak. Kalau katak memang amfibi. Karena memang dia hidup di air bisa, di darat bisa. Dan dia tidak punya cangkang kalau katak itu. Kalau kepiting punya cangkang. Itu cari tuan krab. Tuan krab kalau naik katanya menemui si Sandy, kan pakai apa pak? Pakai tabung air aja tuh pak. Pernah nonton film SpongeBob pak? Ya, film SpongeBob kan ada tuh tuan krab. Kayaknya bakal aja tupai Sandy namanya. Tuan krab tuh kalau pergi ke rumah si Sandy, itu pakai tabung air itu dalam tuh, di kudu itu. Kita tonton film SpongeBob ibu tuh nak cerita. Kalau Sandy pergi ke rumah tuan krab, pergi ke Krabby Patty, restoran tuan krab, hanya pakai tabung air, tabung udara tuh. Itu. Jadi kepiting dan penyu kok bisa ke daratan, di cangkang ada tuh. Di cangkang tuh ada air simpannya tuh ibu. Nah itu artinya kepiting, penyu itu hewan air, bukan hewan amfibi. Maka penyu boleh dimakan seperti kepiting. Kalau daging bisa dimakan, apalagi talunya. Yang tak boleh dimakan talula. Talu buaya talu nak? Tak, buaya beranak ya. Talu buaya apa? Ya. Itu karena dia memang haram dimakan. Telur juga haram tuh. Ya. Tapi kalau talu penyu boleh. Karena itu hewan air dia itu, bukan hewan amfibi dia itu. Kalau amfibi itu seperti buaya. Amfibi itu. Seperti katak amfibi itu. Itu haram dimakan tuh. Boleh tuh. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.